Siang, Pak. Terima kasih untuk waktu yang memberikan kepercayaan bagi saya untuk bisa ada bersama-sama dengan kelompok ibu-ibu di sini bersama dengan kelompok bapak-bapak di remaja masjid. Nah, untuk menyampaikan terkait dengan pengendalian hama penyakit, khususnya serangan hama dengan menggunakan pengendali bahan organisme untuk yang ramah lingkungan, salah satunya Piscina nabati. Jadi sebelum beta dan Bapak Ibu praktek, perlu jelaskan bahwa dalam semua bercocok tanam atau budidaya tanaman sayur-sayuran, daun dan buah tidak terlepas dengan yang namanya serangan hama dan penyakit. Nah, ketika tanaman itu terserang, pasti yang dipikirkan petani adalah pengendalian. Sebelum pengendalian dengan kimia itu harus menggunakan yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena dari sisi konsep PHT itu pengendalian dengan pestisida kimia itu alternatif terakhir, bukan yang pertama. Yaitu harus diketahui oleh Bapak Ibu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu juga harus mengetahui apa itu pengertian dari pestisida nabati itu sendiri. Nah, pestisida nabati itu semua bagian tanaman, baik itu akar, batang, daun, dan biji yang digunakan untuk yang bersifat menolak, kemudian mengusir, kemudian membunuh. Jadi di membunuh berarti ada janinnya, racunnya. Nah, untuk bisa mengendalikan hama maupun penyakit. Jadi banyak jenis. Nah, hari ini kita akan mempraktikkan khusus untuk buah kalabasa atau buah moco ini, buah maja ini. Nah, tapi kita harus perkenalkan yang di depan ini buah maja namanya. Ini buah maja. Nah, ini sudah tua. Kemudian yang ini adalah pohon sirsak. Di sini bilang nangka Belanda ini. Nah, ini nanti sebentar akan ditanam secara bersama-sama oleh kelompok di sini. Dua pohon yang di bawah nanti dirawat. Kemudian ini menjadi bahan baku ke depan. Buah nanti dikonsumsi, daunnya nanti dipakai untuk pengendalian hama yang menyerang tanaman cabai dan semua beberapa jenis tanaman. Nah, kalau yang ini tanaman refugia, kenikir. Jadi orang di sini bilang bunga apa? Tai ayam ya, karena baunya. Nah, ini nanti sebentar kita juga akan menanam di dalam ini pertanaman. Ya, jadi di pinggir-pinggir bedeng ini atau pematang-pematang itu nanti tanam sepanjang ini untuk dijadikan sebagai tanaman refugia. Tanaman refugia ini tanaman yang mempunyai kembang-kembang yang bisa menghasilkan nitrat untuk tempat hidupnya musuh alami. Jadi dalam lahan ini Bapak Ibu punya ada hama, ada juga musuh alami, predator. Musuh alami itu predator yang bisa secara alami memangsa hama itu. Nah, tapi tempat hidupnya karena misalnya penggunaan kimia, akhirnya sudah terganggu. Nah, itu kita harus ciptakan itu, salah satunya ini. Kemudian ini juga yang tadi bau, sehingga bersifat menolak juga. Jadi kalau ada yang hama-hama yang datang mau letakkan telur, cium aroma bau-bau yang tidak sedap, ya bisa kabur juga. Jadi ini tanaman repelen juga, tanaman penolak. Tapi di satu sisi yang lain adalah kelebihannya adalah tanaman sayur-sayuran yang ada di lahan ini menjadi indah ketika ada tanaman kembang-kembang. Nah, kalau di sini kan belum banyak, tapi di daerah-daerah Jawa sudah banyak manfaatkan sebagai tanaman itu refugia. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan membuat pestisida nabati dari buah kalabasa ini. Buah kalabasa ini memang sudah mulai hilang, artinya sudah mulai berkurang. Dia punya banyak orang kan tidak peduli lagi, mulai berkurang. Jadi karena itu nanti sebentar bijinya itu nanti kita setelah ambil ekstranya, saring besok itu nanti disimpan lalu disemai. Hasil persemaian nanti dipindahkan di polybag
dan kita akan membuat pembibitan massal. Dan semua wajib anggota kelompok wajib hukumnya untuk bisa menanam di pekarangan rumahnya masing-masing supaya menjadi bahan baku ke depan. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Nah, supaya ke depan tidak cari lagi buah-buah kalabasa, tinggal ada lah digunakan. Nah, daun sirsak juga sama, pohon sirsak bisa digunakan. Nah, untuk pembuatannya ini cukup sederhana Bapak Ibu. Jadi ini cukup nanti dibelah, kemudian difermentasi selama 1 malam 24 jam. Besoknya disaring dan siap digunakan. Nah, ada beberapa referensi yang lain, nanti Bapak Ibu pelajari di YouTube juga ada itu. Itu ada pencampuran dengan kunyit kuning ini. Nah, itu bisa juga. Ada pencampuran dengan air beras, air leri itu, air cucian beras. Jadi nanti Bapak Ibu, khusus ibu-ibu, yang biasa masakan ibu-ibu, toh bukan bapak-bapak kan siap makan aja. Nanti minta tolong ibu-ibu, nanti setiap kali air cucian beras, ibu-ibu simpan. Cucian pertama, kedua itu simpan di gen. Nah, nanti datang kita praktek karena tidak ada bahan untuk alerinya. Sebentar ini kita gunakan air yang biasa dulu. Nah, bisa minta parang langsung potong, bisa praktek parang. Bisa minta tolong satu anggota bisa bantu. Mari, tolong dibantu dibelah. Jadi ini Bapak Ibu nanti harusnya ditimbang. Nah, ditimbang karena perbandingan adik harus tajam itu. Ada tidak boleh main. Jadi ini nanti ditimbang. Tapi kira-kira ya 2 kilo ada ini, tangan 2 kilo. Nanti diambil, lalu diambil di dalamnya. Nah, ada timbangan, pas, mantap. Ya harus di setiap kelompok harus ada timbangan, Pak. Pak Dum punya kan nanti mau belum panen ini, tapi harus ada timbangan supaya yang bisa ditimbang kayak seperti boncis kan harus. Bahkan pun timbangan digital juga ada Pak. Wah luar biasa ini. 2,5. Ya 2,5 ya, nah tidak 2 kilo lah, kulit buahnya kan setengah kilo aja. Jadi ini 2 kilo, timbang dulu. Ini pasti lebih lagi. Ini agak keringan gayanya. 2 pas. Ini. Besar tapi belum tua ini. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan ini besarnya, tapi tuanya. Kalau semakin tua berisi. Kan ini yang tua ini. Dapat tahu dari hijau ini nah. Ini juga agak muda ini. Nah. Lalu sebelum praktik praktik untuk buah kalabasa, ini kebetulan kita ada sempat bawa juga. Perkenalkan aja, ini salah satu bahan pestisida nabati. Namanya hutung, orang Kia bilang watan atau kohon. Saya tahu betul atau tidak, tapi itu yang beta dengar dari masyarakat sampaikan seperti itu. Yang digunakan bukan dia punya kulit, tapi biji dalamnya. Kita tolong. Jadi nanti sebentar diambil biji dalamnya. Nah, caranya begini. Nah, biji dalamnya. Bagus ya, agak-agak tua. Ini kan agak muda ini. Yang jatuh-jatuh boleh juga. Nah, itu nanti mengenai pestisida utung ini praktek yang berikut. Karena bahannya belum ada. Ini hanya perkenalan aja. Nah, ini yang tadi sudah 2 kilo, kemudian dibelah. Minta tolong ada sendok kan? Ada. Bilang sama Pedi, cukup lengkap. Ada saya. Bilang ada saya. Ada yang bisa makan ini atau tidak ini? Rasa sedikit. Sebentar-bentar rasa, yang lain bisa rasa kan? Kalau mau mabuk rame-rame boleh kan? Tapi nanti yang rasa yang sana. Tapi ada pernah makan ini keracunan atau tidak? Belum. Dia pernah makan tapi saya. Kalau mau tes yang nanti lagi-lagi tes. Ini sebenarnya manis, Bapak Ibu. Manis, cuman bau-bau pasir, no? Yang mati sebenarnya antibody, cuman jangan, no? Manis, ya, tidak juga manis, cuman belum diuji. Jadi Ya jangan. itu masalah. Ini sekedar apa namanya humor aja. No? Iya. Nah, Bapak Ibu setelah buahnya dibelah, kemudian nanti yang diambil ada isi dalamnya. Nah, isi dalamnya kita tuangkan ke dalam wadah ember aja.
Jadi cukup, ya, dibuat seperti ini. Jangan. Wih, Satu, ini biji dalamnya banyak ini, yang sudah tua bijinya bisa nanti besok saring, itu bisa digunakan untuk persemaian. Nah, berarti sudah ratusan pohon nanti ini. 3-4 tahun ke depan ya, kota tua tidak susah lagi buat kalabasa, buang aja ini. Nanti kalau kau mencari lahan saya pertama. Bagus tanam di ini Bu, pekarangan-pekarangan. buat jadi pagar saja. Nah, karena itu tempat hidupnya anggrek juga Ibu. Kalau tanam bisa gunakan manfaatkan tempat hidupnya anggrek. Upaya kayaknya kau kasih mati ini busuk sudah. Iya. Itu jangan. Bakar. Jadi Bapak Ibu tadi beta ada rasa sedikit tuh, Iya. manis ujung-ujung, tapi agak pahit-pahit lah sedikit. Ini kan orang bilang Majapahit. Buah majap tapi pahit. Tapi sebenarnya ini banyak untuk obat. Nanti Bapak Ibu buka di Google itu. Mari pulang. Manfaat untuk kesehatan banyak ini Bapak Ibu. Cuma ya gampang yang belum lihat untuk dimanfaatkan aja. Bukannya ada semua itu tenang cepat. Nah. Jadi Bapak Ibu nanti dibuat seperti ini. Ini kalau yang sudah tua, ini cepat dia ini keluar. Nah, ayo. Jadi Bapak Ibu nanti sebentar ini kita penjelasan singkat saja, nanti sebentar nanti manfaatkan ini semua untuk digunakan dalam skala besar supaya jadi stok. Nah, bisa kelompok kamu kan bisa action langsung pengendalian. Dan Ini. Ya, ini antar pulang. setelah sudah ambil isinya, isi dalamnya ini buah kalabasa ini, kemudian nanti ditambahkan dengan air. Minta tolong air Ada air di kerang itu. air. Gen bersih ya. Iya itu Ya, air karena perbandingannya 1 kilo itu 5 liter, berarti 10 liter, 2 gen. 10 liter 2 gen. Iya. Yang uji coba begini lebih banyak air. Ya, Aku lebih bagus tanya supaya tahu itu perbandingan. Tambah 1 gen lagi. ya. Aju. Tapi kita sarankan bagusnya untuk yang 1 buah ini bagusnya kasih PK. Maksudnya satu ini saja supaya nanti ini jadi dia punya Biang. larutan stok namanya atau biang. Nah, nanti dicecerkan lagi supaya dia larutannya PK ini. Nah, kalau sudah seperti ini nanti minta tolong ada sabun colek tadi mana Ibu? sabun colek. Ya, harus diencerkan dengan sabun colek sedikit. Kenapa sabun colek? Tujuannya untuk jadi pengemul saja. Jadi kalau 1 buah itu ya kira-kira seperti inilah. 1 sendok makan. Lalu ini sebenarnya tanpa sabun colek pun Bapak Ibu bisa langsung gunakan. Tapi ini sebagai pengemul saja. Waktu Bapak Ibu semprot aplikasi di lapangan untuk tanaman, dia merata di permukaan daun. Sebenarnya buah kalabasa ini, buah maja ini sudah berbusa juga sebenarnya.
pakai untuk mencuci bisa. Tapi bagusnya tambahkan dengan itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini diremas-remas biar cepat dia terurai. Lalu didiamkan selama 1 kali 24 jam atau selama 1 malam. Hasil saringannya nanti disaring kemudian dimasukkan dalam jerigen. Nah, nanti tulis di sini ekstra buah mojo atau buah kalabasa, buah mojo. Nah, itu jadi larutan stoknya di sini. Nah, aplikasinya setelah besok sudah bisa digunakan. Nah, semakin lama juga semakin bagus disimpan. Nah, tapi kalau simpan kadang-kala kan gas, jadi harus sering-sering buka penutup botol. Tapi kalau mau tidak repot-repot, sistem aerator ya pakai botol di lubang penutup botolnya ini, lalu dimasukkan di botol yang sana. Jadi coba permisi yang botol air. Supaya tidak buka-buka penutupnya. Itu nanti disaring kemudian dituangkan dalam 5 liter ini. Nah, ekstranya ini nanti ditaruh kemudian ada selang-selang ini ya. Itu nanti dibuat lubang lalu pakai apa? Lem-lem itu untuk Silikon. ya. Supaya sirkulasi udara ada. Karena kalau tertutup rapat kadang-kala juga kalau ini tidak terlalu gasnya tidak terlalu kuat seperti yang ini. Nah, kalau ini pernah di Dinas Pertanian Kabupaten ini meledak itu. Iya. Di apa koperasi itu. Jadi sampai pang ini karena gasnya itu. Ah, seperti selang ini ya ini. Seperti ini kan. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu nanti buat sendiri. Kemudian hasil ini ekstranya ini jadikan larutan stok namanya. Larutan stok ini ketika mau aplikasikan ke lapangan itu nanti diencerkan lagi. Encerkan lagi. Bagaimana berapa kira-kira berapa dia punya takarannya toh? Nah, konsentrasinya itu tergantung jenis hama. Jadi standarnya itu berkisar 40, 50, 60, 70, 80 cc atau mililiter. Nah, untuk diencerkan dengan per liter air. Jadi seandainya Bapak Ibu biasa kalau aplikasikan semprot ini kan tangki semprot rata-rata ukuran kan 15 liter. Nah, tinggal dikalikan. Kalau menggunakan konsentrasinya misalnya karena serangan sudah kayak seperti itu kacang panjang, apis. Nah, itu bisa pakai jenis kutu daun itu bisa pakai 70 cc misalnya atau 70 ml per liter air. Berarti tinggal dikali 70 ml dikalikan dengan 15 liter. Berarti berapa mililiter yang ambil dari larutan stok ini? Berarti 1 liter 10 liter untuk 1 liter. 1 liter untuk 10 liter air. Kalau 10 liter ya. Kalau hitungan gitu. 1 liter air. 1 liter air 100 mili. 1 liter air kan 1000 mili. Ya. Kalau 70 bisa dapat sampai 10 liter. 10 liter. Iya. Ya, jadi tinggal dikalikan. Jadi 15 liter 15 kali 7. 70 cc itu berapa? Seperti itu saja. Tinggal diambil berapa cc dari sini. Ini mililiter kemudian diaduk-aduk lalu diaplikasikan. Bagus aplikasikannya itu sore hari. Pagi juga boleh, tapi bagusnya sore hari. Supaya suhunya dia rendah, bisa dia efektif. Untuk nanti besok pagi kalau ketika hama kan dia biasa menyerang pagi dan sore hari. Jadi aplikasikan sore, tapi tergantung cuaca. Jadi kalau cuaca sekarang mendung-mendung, sore hujan, nah, biasa penyemprotan itu efektif ketika 2 jam sebelum turun hujan. Artinya sudah semprot 2 jam kemudian baru hujan tidak apa-apa. Tapi kalau 2 jam ke bawah harus ulang kembali. Nah, sebenarnya ini bisa dipakai perikat-perikat juga, perikat-perikat alami. Nah, tapi kalau tidak ada tidak perlu seperti ini. Kalau perikat alami itu apa sih maksudnya dari bahan dasar? Itu perikat-perikat alami itu sebenarnya
tahu labu siam? Iya tahu. Labu siam bisa dipakai lapis kulit-kulitnya itu ambil dia punya ekstraknya bisa pakai berikat. Seperti itu. Lalu apa namanya? Hama-hama yang biasa dikendalikan dengan ekstra buah mojo atau kalabasa ini, itu jenis kutu-kutuan, belalang. Jadi ada yang bersifat menolak. Contoh pengalaman kemarin di hotel, ada satu petani menanam jagung. Jagungnya ini 1 minggu sebelum panen terserang. Menurut penjelasan dari petani tersebut, itu sudah digunakan pestisida tapi tidak mempan. Sedangkan 1 minggu semua dekat panen ini sudah berisi, tapi itu terserang penggerek tongkol namanya. Ulat itu ada di rambut jagungnya. Waktu itu saya pas ada buat pengamatan di sana, lalu sempat minta ini buah kalabasa untuk nanti jadikan pestisida di pribadi saya karena ada tanam juga di sana. Lalu karena sudah terserang, saya sampaikan bahwa ini nanti dibelah lalu ambil daging buahnya. Itu dimasukkan di rambut jagung. Besoknya ulat-ulatnya keluar semua. Dan ya alhamdulillah bisa dipanen. Jadi secara alami, tapi tidak berbahaya bagi yang konsumsi. Itu resiko tinggi kalau Bapak Ibu menggunakan furadan. Apalagi taruh di rambut jagung fase semua dekat panen. Itu fatal. Karena furadan itu pestisida sistemik yang bisa meracuni seluruh bagian tanaman. Jadi kalau Bapak Ibu taruh dan ketika sudah mendekat panen, Bapak Ibu akan itu termakan. Ya, residu pestisidanya ada di situ. Dan itu bisa merusak kesehatan juga untuk kita dengan Bapak Ibu. Jadi mungkin sampai di sini Bapak Ibu penjelasannya, tapi ada pertanyaan bisa ditanyakan terkait dengan penjelasan pestisida nabati ekstra buah kalabasa.